RAM-nya itu 24 GB. 24 GB. GDDR6X, jadi 3080 dan 3090 itu menggunakan GDDR6 versi ISA 6,5 lah. Iya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Game Sitek ID bersama kita berdua di sini, Raza dan Ali. Ya, kali ini kita ditemani kucing ya. Kucing si Ana. Jadi Game Sitek ID ini kali ini akan memberikan update terbaru seputar game, atau bisa bilang graphic card ya. Di sini kita ingin memberitahukan ada brand ternama nih ya, Nvidia yang akhirnya mungkin mengeluarkan terobosan baru, yaitu mengeluarkan seri yang bisa dibilang 3000-nya lah ya. Seri 3000 serius lah. Nah, sekarang ada tiga seperti biasa emang dikeluarin kan, biasanya ada yang mid, high sama enthusiast yang sudah ada yang waras, agak kurang waras sama yang orang gila yang beli. Yang sultan lah semua. Yang paling standar itu yang bukan standar sih. Jadi dan ini kemampuannya sudah melebihi PS5 and the gang lah. Jadi kalau mau betul-betul pengen yang mentok, sebenarnya yang paling rendah pun juga udah sudah beli. Lebih ke dia RTX 3070. Nah, itu CUDA core-nya ada 5888 dan VRAM-nya menggunakan 8 GB GDDR6. Nah, harganya $499 itu sekitar 7,3 lah kurang lebih kalau tergantung. Ini kan sekarang kayak dolarnya lagi agak sedikit naik ya, semoga ketika keluar ini dolarnya turun lagi. Jadi dia menarik, ini kan sebenarnya yang menarik di graphic card juga sebenarnya, kalau kalian tahu itu sebenarnya dia sebenarnya sudah kayak mini komputer. Dia memproses ada kayak dia ada jadi VRAM-nya ini kan sebenarnya kayak komputer kan punya RAM, dan dia juga graphic card sendiri punya RAM sendiri kan unik kan. Jadi dia sebenarnya kayak komputer mini yang memproses tapi spesifik kepada visual. Nah, itu kan yang menarik. Jadi ini 8 GB ini dia VRAM-nya 8 saja, GDDR 6. Nah, kalau yang dipakai sama PS4 itu dia biasanya kan kalau komputer ada VRAM sama yang RAM komputer. Nah, kalau di PS itu atau di Xbox dia VRAM-nya itu digabung dengan RAM ini ya. Jadi makanya ditingkatin sampai 16 kan, RAM dengan VRAM di combine lah untuk menghemat mungkin ini juga kan. Nah, yang dia nggak tahu sih, entar kita belum ada benchmark yang pasti karena keluarnya ini dia jadi yang paling rendah dari Nvidia itu yang 3070 rilis di Oktober berarti kurang lebih bulan depan. Nah, kalau misalnya yang bakal tinggal nunggu hari doang nih, tinggal 6 hari lagi kurang lebih bakal di launching RTX 3080. Nah, dia keluar tanggal 17 itu dengan harga 699. Kurang lebih 10 jutaan lah ya. Iya, 10 jutaan. 10 jutaan dengan CUDA core 8700. Dengan VRAM-nya berapa? 12 ya? 10. Itu udah, kita pakai yang 8 sebenarnya udah cukup kan buat game gitu, atau emang buat kerja juga. Mungkin kalau misalnya katanya jadi kalau misalnya orang kalau misalnya di 1080p kita main 4 GB cukup. 4 sampai 6. Kalau misalnya di Quad HD atau 1440 pixel itu kita butuh sekitar 6 sampai 8 lah range-nya. Nah, kalau misalnya yang 4K itu butuh 8 dan seterusnya di atas. Jadi kalau misalnya mau main di 8K pasti butuh mungkin ini 3090 ini untuk menjawab tantangan 8K kan. TV udah mulai keluar, udah banyak kan. Nah, ini mungkin bahkan Linus pun yang YouTuber terkenal juga di itu asal Kanada kalau nggak salah, dia pernah mencoba rendering di 8K. Itu pun masih kayak grafisnya 2080 Ti pun kayak belum bisa memaksimalkan. Belum bisa. Nah, dia 10 tanggal 17. Jadi dia keluar nih ya reference kali. Pertama kali itu biasanya kalau graphic card itu, kalau kawan-kawan tahu, jadi pertama itu reference card keluar dari produksi langsung dari Nvidia. Jadi masih kayak coolingnya semua masih standar. Nanti beberapa bulan, biasanya 2 bulan atau 3 bulanan, keluar yang versi manufaktur kayak dari pihak ketiga, kayak pabrikan kayak Asus, MSI, jadi, Zotac semua. Inian tersendiri ya, jadi akhirnya nama brand tersendiri gitu. Dengan biasanya di overclock kah, atau misalnya ditambah misalnya ada water coolingnya bisa dimodifikasi juga ininya ya, device-nya gitu. Biasanya bahkan kalau misalnya gigabyte yang kayak misalnya yang Anda punya nih 90 Ti kan gigabyte, dan dia sudah di overclock, jadi sudah OC bawaannya sudah overclock. Nah, itu jadi
Enaknya sih kalau misalnya mau beli graphic card ini tunggu sampai jangan beli reference card, beli ntar pas ketika misalnya, apalagi kalau biasanya kan Asus kan harganya dia agak kelas sultan lah, atau mungkin di MSI atau Zotac yang sudah ada tambahan coolingnya supaya lebih maksimal kan kinerjanya. Nah ini 3080 itu udah gila banget ya. Gila, ya. Yang terakhir ini ada yang terakhir paling nih, gila RTX lagi nih. 3090. Nah ini biasanya sebenarnya ini kelas spek ini biasanya baru kali ini kan ada yang kelas 90 kan. Biasanya itu ya? biasanya Titan kan. Paling ini soalnya RAM-nya itu 24 GB. 24 GB. GDDR6X, jadi 3080 dan 3090 itu menggunakan GDDR6 versi ISA 6,5 lah. Belum. Dan RAM dan dia 24. Jadi kayak Titan yang lama, Titan 24 kan yang RTX Titan tuh. Nah, ini keluar 24 September. Nah, kita pengen lihat ntar kalau sudah keluar, sudah launching. Cuman kan. Kalau ada bocoran-bocoran device-nya tuh gede juga ya, lumayan besar. Itu besar banget ya. Katanya dengan 3070, 3080 tuh ya. Katanya bisa 4K 100 dengan DSLS tuh sudah bisa 120 ke atas yang kontrol tuh. Dengan yang salah satu lupa yang mana yang kalau saya sih RTX 3080 apa. Dia bisa sampai 4K 120. Dengan DSL, jadi udah sudah mentok banget. Harga itu kurang lebih $1.499 biasa. Itu 22 juta ya. Kurang lebih lah ya, 22-an, 20 ya. Ya hampir sama kalau kita beli ini sih ya. Sekarang nih RTX TI ya, RTX 280 segitu, ada yang segitu. Cuman mungkin karena keluar baru ini bisa jadi turun nanti. Iya. Makanya kalau misalnya bisa juga kalau misalnya kayak pengen upgrade komputer, pengen beli graphic card, tapi misalnya 3070 mana? Bisa juga kita ngincer kan soalnya kelas-kelas kayak 2070 Super yang lainnya baru tahun kemarin 2018 19 ya. Nah bisa juga kita cari second yang masih ada garansi. Biasanya kalau graphic card biasanya garansi sampai 3 tahun. 3 tahun. Nah kalian juga bisa ambil yang second untuk menghemat kan juga bisa, dan masih bagus kok. Itu juga masih bagus kan buat kayak ini yang 980 Ti anak beli itu dia udah second pemakaian orang mungkin udah setahun kali. Kayak dia habis 2018 beli 2017 kalau sama. Jadi pas anak beli itu masih dapat sekitar garansi setahun gigabyte memang termasuk yang lama kan. Tapi alhamdulillah selama pemakaian itu tidak pernah sekalipun ada masalah. Nah, kelebihannya kalau misalnya seandainya pun kita misalnya mau agak jor-joran di graphic card, asal pemakaiannya nggak di overclock nggak sembarangan, ini juga misalnya rapi gitu. Bisa bertahan lebih nilainya daripada HP, bahkan bisa naik, apalagi kalau misalnya kita pemakaiannya masih rapi lah. Enaknya kalau di komputer itu seperti itu. Nah sekaligus juga kan kemarin jadi akhirnya nih Xbox ngalah, dia meluncing harganya duluan. Nah jadi sebenarnya yang menarik sebenarnya kan harganya $499 sekitar 7,3 juta. Nah dia keluarin juga versi. Jadi kalau yang Xbox ini kemampuannya itu kurang lebih setara dengan 2070 Super kalau nggak salah. Dia itu kemampuan 12 teraflop tenaga grafik cardnya. Nah yang dia keluarin juga dengan harga $299 sekitar 4 juta itu dia keluarin kayak versi mininya lah Xbox Series X. Dan tapi dia secara tenaga itu teraflop dia lebih rendah daripada Xbox One X. Kan ada Xbox Series yang lama One X ya, kalau yang Series X kan yang terbaru. Nah ini Xbox Series X Series S dia 4 teraflop. Jadi RAM-nya VRAM kayak kemampuan grafisnya nggak cuma 4 doang, berarti dibandingkan 12 kan cukup jauh. Cukup jauh. Bisa dibilang 2 kali lipatnya. Dan dia kayak versi harga 4 juta tuh sebenarnya 4 ke 7 3 ya, sekitar 3 selisih 299 3 jutaan. 3 jutaan lah. Tapi agak dengan dengan VRAM yang segitu kita juga masih ini kan. Soalnya jadi salah satu kayak orang di developer di Remedy Entertainment yang buat kontrol itu, dia bilang kalau misalnya gua katanya saya sebagai konsumen melihat ini suatu hal yang menyenangkan, tapi ketika sebagai developer ini suatu hal yang mengerikan. Kenapa begitu? Karena kan di saat konsol yang next gen itu kemampuannya tinggi banget sampai 12 dan 10 ya kalau PS5. Nah, ini ditarik mundur lagi gitu loh. Jadi akhirnya developer kan harus berusaha menyesuaikan dengan kayak konsol yang terlemah kan, supaya bagaimana game-game ini kan apalagi pasti direncanakan Xbox Series X itu kan Series S umurnya panjang kan, mungkin sekitar 5 tahun.
dengan tenaga cuma 4 teraflop, berarti kan developer yang third party itu harus menyesuaikan juga dengan device. Jadi ini juga sebenarnya menciptakan sebuah masalah sendiri buat Xbox. Nah, sedangkan PS5 itu kan dia ngeluarin 2 device emang. Cuman dua-duanya tuh nggak ada jauh sebenarnya. Cuma beda di Blu-ray playernya aja. Jadi ibaratnya yang buat ngebaca kasetnya dihilangin. Tapi kemampuannya identik. Kemampuan visualnya, grafisnya sama sekali nggak ada yang kekurangan. Nggak ada perbedaan ya. Tapi paling mungkin selisihnya mungkin paling ini kayak misal kalau seandainya PS5 mengikuti harga Xbox 499 atau mungkin kayak sih kalau ngelihat gelagatnya nih PS bakal nurunin harga. Bakal naruh harga di bawah ini, dan jangan sampai kalau misalnya Xbox PS5 misalnya ngasih harga yang digital only-nya itu misalnya dia Xbox misalnya 299, misalnya anggaplah PS5 yang digitalnya $400 misalnya. Kan itu lumayan banget dong. Misalnya ini visualnya 4, ini berarti sudah kenceng ya, nanggung kan. Jadi Xbox agak ngasih produk juga sebenarnya nanggung. Cuma buat dia punya sudah ya pasti ada pertimbangan tertentu juga, pasti yang jelas ini menarik lah dia kalau buat orang-orang yang pengen kayak yang yang powerful, tapi cukup powerful sebenarnya kayak Xbox Series S itu setara dengan kurang lebih kayak PS4 Pro. Dan juga apalagi dia yang menariknya itu dia targetnya itu, jadi mungkin dia sudah lebih fleksibel, jadi dia main di Quad HD, jadi bukan di 4K, nggak lagi kayak kemarin-kemarin pas yang One X itu menggembur-gemburkan 4K, tapi ya emang dia yang di target yang Xbox Series S ini di Quad HD dan mungkin dengan up to 120 FPS. Jadi emang sebenarnya menarik juga, jadi kalau misalnya kita bisa milih visual kayak resolusi kan kita bisa dapat ini kan visualnya lebih bagus, kencang lah. FPS-nya juga bisa lebih tinggi gitu kan. Bisa lebih tinggi. Jadi nggak main di 4K, tapi yang penting FPS meningkat kan. Emang tujuannya sebenarnya kalau gamers yang profesional pasti lebih memilih FPS ketimbang visual. Apalagi kalau visual yang game-game tertentu mungkin masih bisa dinikmati. Kalau yang story driven oke lah, tapi kalau misalnya game-game yang melibatkan action yang high speed action gitulah, yang kayak Dante lah, game DMC kan, itu kan pasti kan kalau dia di bawah 60 bisa bikin orang kecuali puyeng. Itu dia lah, beli di game PC lah ya. Kalau kita main ini di PC dengan membeli RTX 3090 ini mungkin kualitas gambar bagus, FPS gede kan. Kalau misalnya mungkin orang yang pengen hemat itu misalnya tapi mungkin dia umurnya bisa 5 tahun lebih. Iya, kurang lebih. 5 tapi tahun ya itu dia sih, cuman kalau buat kalau bisa dibilang buat game doang dengan harga segitu juga sebenarnya agak disayangkan sih. Kan kalau lebih untung kita ngambil yang kalau emang buat game doang mending yang mid lah, atau yang kayak 3070 pun sudah. Jadi soalnya biasanya yang problemnya itu game grafis Nvidia ini begitu keluar, yang awalnya mahal banget itu ntar dia begitu keluar yang baru tuh dia sudah kalah dengan yang misalnya yang paling bawah atau yang tengah-tengah, misalnya yang RTX Tizen ntar nanti mungkin udah bisa dikalahin dengan 3080 performanya, dan harganya itu turun tuh drastis banget. Jadi lebih aman kita main yang misalnya kayak dari 1060, 2060 atau ntar 3060 mungkin pasti kayak sih kemungkinan bakal keluar juga 3060, atau misalnya dia main 3070 lah yang tengah-tengah, itu lebih aman main saya turunnya nggak begitu jauh. Seandainya turun pun dia bakal stabil. Kalau misalnya yang sekarang 1080 Ti itu terakhir harganya tuh sekitar 8. Iya, 8. Tapi masih ada lah yang 10, masih ada yang 10 itu, cuman juga merek kayak ROG mungkin gitu-gitu ya yang jadi udah emang cukup drastis juga turunnya. Kalau misalnya awal-awal yang bisa puluhan apa semacamnya, dia dengan itu ya karena terlalu itu kalau sekarang emang kan orang-orang yang beli grafik problemnya, jadi kayak sebenarnya yang kenapa membuat dia cepet turun karena orang-orang yang beli kayak sekelas Sultan gini, dia pasti ketika dia mau beli, jadi dia orang-orang yang beli kan kemampuan dia sangat mudah kan untuk bisa beli grafis yang barunya lah. Nah pasti itu karena yang nggak mungkin orang-orang yang sekelas Sultan ini mau beli grafik card second kan, ya enggak? Ngapain gue beli pakai sih yang baru, akhirnya nggak ada yang beli, otomatis yang nyari itu pasti orang-orang yang sudah ngincer nih grafisme kartu VGA bakal turun kan, nah, akhirnya pasti turunnya cepet terjun deh. Jadi ya kecuali emang yang kayak RTX 3090 ini dipakai buat kerja juga ya, itu sport sebenarnya sih, jangan harga 22 juta gitu kan dipakai buat mungkin kalian yang emang kerjanya di bidang animasi atau ya, itu desain grafis lah ya, itu cocok sih. Maksudnya
sangat ngebantu banget lah. Kalau kita jor-joran di spek pun kita emang kalau kita PC ya itu dia sih ya. Kalau kita ganti satu, mungkin ada yang nggak kompatibel, akhirnya ganti lagi ke sini. Jadi emang bisa sayang banget kalau cuma digunain buat game. Iya. Bisa jadi kita sering sebenarnya kita lihat kalau misalnya kecuali buat orang apalagi misalnya kuliah di arsitek lah, kuliah di desain di kafe. Iya, di kafe kan. Itu bisa cocok banget gila. Apalagi 3090 bet. Jadi komputernya nggak cuma bikin capek dong, tapi dia membawa hasil ya. Membawa itu juga lah. Membawa hiburan juga, bikin kerja juga bisa. Emang kan, nah jadi emang kalau misalnya PS, nah kalau misalnya kan kemarin banyak yang bilang kalau misalnya karena Nvidia mengeluarkan dia nggak mau kalah gitu sama PS ya. Karena katanya PS sudah dilupakan. Enggak, karena emang harganya PS dengan 490. Misalnya anggaplah Xbox Series X $499 itu sudah dia tinggal colok. Ya kan, kalau sedangkan komputer itu kan 499 doang itu masih grafisnya doang. Jadi kalau kalian mau buat yang istilahnya dia tidak yang saling mensupport bukan saling menghambat ya. Jadi jangan sampai ada misalnya nggak sampai ada CPU bottleneck atau misalnya kayak VRAM bottleneck nggak memaksimalkan gitu ya. Jadinya sayang banget kan sebenarnya. Kurang lebih kalau misalnya mau 3070 itu dengan grafis 3070 kita harus mengeluarin dana sekitar 20-an 25 juta kurang lebih. Coba edit, jadi speknya udah dan kayak komputer aja yang bikin orang yang bikinnya juga casingnya aja kalau kita pengen ambil yang bagus itu bisa di atas sejuta misalnya bahkan 5 juta. Apalagi RTX seri yang 3000 ini ya, ini kan kalau kita lihat device-nya gede-gede otomatis casingnya pun sebenarnya kita lebih baik lah ya, lebih disarankan milih juga yang si Ana suruh tiduran dulu yang versi gedenya gitu ya. Yang support ke ininya kan. Casing aja paling mungkin kita harus cari juga Ana juga beli casing kecil gitu kan dengan fan VGA yang panjang ya 3 gitu. Nah, kalau misalnya kita nih berdua nih dua kubu yang berbeda make grafisnya. Satu kalau Raza ini di AMD 5200 XT, kalau Ana masih make yang lama tapi 980 Ti itu tapi performanya emang terlihat misalnya kayak 5700 XT dengan harga 7 juta ya kemarin ya. 7 juta itu performanya kencang banget, bahkan misalnya kayak bisa dikatakan bisa mengejar lah di belakangnya 2080 Ti, padahal harga 7, yang satu 7 juta, yang satu lagi hampir bahkan dari range-nya dari 19 atau dari 17 sampai 20 juta lebih ada harganya. Nah kita lihat ntar begitu keluar tahun depan lah kita lihat harganya bagaimana harga kayak VGA yang lama Nvidia ini harganya turun, yang kita lihat pasti turun kan, pasti orang bakal ngejual secondnya dan pasti untuk membeli yang barunya lah. Akhirnya jadi Nvidia mengeluarkan seri terbarunya ya, dan sebenarnya kita juga menunggu nih nanti mungkin bisa jadi AMD nih nggak mau kalah juga kan, namanya AMD saingan gitu kan. Bakal ngeluarin dia acaranya Oktober tanggal 8 apa berapa. Nah kita juga pasti bakal bisa ngeluarin yang gila lagi AMD. Harganya segimana? AMD kan menangnya kadang-kadang dia murah tapi performanya gila banget ya. 11-12 lah bisa dibilang. Emang tinggal kita tunggu aja sebenarnya. Kalau AMD itu bisa dibilang champion of people ya, buat orang-orang yang bukan kelas sultan nih, kelas rakyat. Nah itu ngincernya AMD. Tapi kalau yang ini sih rata-rata emang masih lebih banyak ke ini sih ya, maksudnya Nvidia ya. Cuman AMD nya sekarang juga udah lumayan melonjak gitu kan, udah. Lagi kayak dengan terobosan dia. Prosesornya itu sudah mulai bikin Ana bikin sendiri malu. Juga tergiur gitu kan sama pas ngelihat RX 5700 XT juga udah. Kita ngelihat aja, wih kata kita ini juga dengan harga yang bisa dibilang lumayan jauh lah ya. Lumayan. Ya mungkin itulah dia ya yang kita bahas. Kita update graphic card ya. Graphic card dan nanti kabar sedikit Xbox tadi kita bahas ya. Dan bagi kalian yang ingin ngebahas sesuatu yang belum kita bahas bisa tulis di komen. Jangan lupa di like dan yang terutama di subscribe agar kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru dari Gamesiteq ID. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.